Nah, kita patut mengucapkan syukur karena cinta Tuhan kita dapat menjalani tahun 2021 ini. Nah, seperti lagu yang satu ini, kita akan mengangkat lagu yang berjudul Yesus Cinta Kita Semua. Cinta semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, anak ibu semuanya di rumah masih tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kan? Nah, di lagu kedua ini kita akan mengangkat lagu pujian bersama Yesus Kita Bisa. Tuhan membuat kita berharga.
Atas berkat dan karunia-Mu, Kau masih berikan kami nafas kehidupan. Ya Tuhan, kiranya berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Berkati juga anak didik kami di rumah agar dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Yesus, inilah doa kami yang kami panjatkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat kembali satu lagu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Aku bisa ta bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Hai, shalom, selamat pagi, selamat tahun baru untuk semua anak-anakku TK SD Metodis 10 Belawan. Siapa tadi yang semangat memuji Tuhan? Coba angkat tangannya. Ya, anak-anak Tuhan akan selalu semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak yang ada di rumah, apakah percaya dengan lagu tadi? Kalau bersama Tuhan, kita pasti akan bisa melakukan pekerjaan kita, terutama pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Nah, anak-anak Miss yang ada di rumah, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Semuanya sudah pegang Alkitab? Ya, buka Alkitabnya dari kitab Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Kita baca secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Wow, sungguh indah firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara besar. Siapa yang tidak setia dalam perkara kecil, ia juga tidak setia dalam perkara yang besar. Waduh, ini ada ceritanya. Nanti akan contoh ceritakan. Sekarang kita bersatu di dalam doa. Mari anak-anak semua melipat tangan dan menutup mata, menundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Tuhan,
kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami ya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, coba kita ulang lagi tadi ayat yang sudah kita baca intinya. Barang siapa yang setia dalam perkara kecil, ya juga akan setia dalam perkara besar. Barang siapa yang tidak setia dalam perkara kecil, ya juga tidak akan setia dalam perkara besar. Nah, di dalam Alkitab ada sebuah cerita. Jadi seorang tuan hendak berpergian, hendak meninggalkan rumahnya. Nah, ketika dia hendak berpergian meninggalkan rumahnya, dia mempercayakan talenta hartanya kepada hamba-hambanya, yaitu kepada hamba yang pertama dia memberikan 5 talenta. Nah, hamba yang kedua dia memberikan 2 talenta, dan hamba yang ketiga dia memberikan 1 talenta. Anak-anak, zaman dahulu dan di dalam cerita ini yang di Alkitab ini, talenta itu maksudnya adalah uang. Jadi si tuan ini memberikan kepada hamba pertama 5 talenta, 5 uang, kepada hamba yang kedua 2 uang, dan kepada hamba yang ketiga adalah 1 uang. Nah, 5 talenta, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar sama dengan 960 dolar. Dan kalau dirupiahkan kira-kira 960.000 atau 1 juta 1 talenta. Berarti kalau 5 talenta bisa menjadi 5 juta. Kalau 2 talenta bisa menjadi 2 juta. Kalau misalkan 1 talenta bisa menjadi 1 juta. Jadi sang tuan ini memberikan kepada mereka. Nah, anak-anak, ketika sang tuan pergi meninggalkan hamba-hambanya ini, hamba yang pertama, aduh, hamba yang patut dikasih jempol. Kenapa? Contoh katakan dikasih jempol, dia langsung pergi. Si hamba yang pertama ini mengembangkan 5 talenta atau 5 juta uang yang diberikan oleh tuannya tadi. Dia kembangkan, dia berbisnis mungkin. Contoh nggak tahu ya, mungkin dia jadi jualan, mungkin juga dia, pokoknya dia kembangkan. Sehingga anak-anak tahu, tadi yang 5 talenta itu menjadi 10 talenta. Wow! Demikian juga hamba yang kedua. Dia juga langsung pergi. Mungkin juga dia berbisnis sehingga uangnya menjadi berbunga, menjadi 4 talenta. Tetapi anak-anak, hamba yang ketiga ini adalah hamba yang malas. Hamba yang malas. Ketika sang tuan memberikan talenta kepada dia, dia minta talenta ini, dia pergi mengambil cangkul. Untuk apa cangkulnya? Dia cangkul tanah. Lalu dia kubur talenta itu. Dia tidak mengembangkan. Dia enak-enak tidur di rumah. Nah, suatu ketika sang tuan kembali datang ke rumahnya. Dan dia mengumpulkan ketiga hambanya ini. Serta menanyakan tentang talenta yang diberikan tuannya ini kepada hambanya. Lalu tuannya bertanya kepada hamba yang pertama. Wah, tuannya sangat senang, bersuka cita atas jawaban dari hamba yang pertama. Karena hamba yang pertama tadi apa, nak? Ya, telah mengembangkan talentanya yang 5 menjadi 10. Sehingga tuannya berkata, hai hambaku yang setia, karena engkau setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan perkara yang besar kepadamu. Artinya apa, anak-anak? Karena kamu setia dalam pekerjaan yang kecil, maka aku akan memberikan pekerjaan yang lebih besar. Artinya apa? Untung yang lebih besar. Akan menjadi orang yang kaya raya dan sukses. Demikian juga hamba yang kedua. Tuannya juga senang. Karena hamba yang kedua juga melakukan hal yang sama. Dia tadi apa? Ya,
mengembangkan talentanya. Sang Tuhan juga mengatakan kepada hamba yang kedua, "Hei hambaku yang setia, karena engkau adalah orang yang bertanggung jawab. Kamu bekerja keras atas talenta yang kuberikan dan kamu kembangkan. Maka engkau yang setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan perkara yang besar kepadamu." Sama dengan hamba yang pertama tadi. Wow, juga akan menjadi orang yang kaya, orang yang sukses, di mana tuannya akan memberikan lebih banyak lagi. Tapi anak-anak, hamba yang ketiga tadi apa? Pemalas. Dia tidur, dia kuburkan talentanya, dan tidak bertanggung jawab, tidak menjalankan yang tuannya perintahkan dan percayakan. Lalu tuannya bertanya kepada hamba yang ketiga, "Hamba yang ketiga, mana pertanggungjawabanmu atas talenta yang saya berikan?" Sang hamba yang ketiga bertanya, "Tuan, karena aku tahu Tuan adalah yang kejam, maka talenta yang Tuhan berikan aku kubur dalam-dalam. Aku takut nanti kalau Tuhan datang hilang uangnya." Wah, sang Tuhan marah. "Kamu sudah tahu aku adalah Tuhan yang kejam, tapi mengapa kamu tidak mengembangkan talenta yang kuberikan? Saat ini juga aku akan mengambil talenta daripada engkau dan engkau akan dilemparkan kepada gertakan gigi." Wah, di samping diambil talenta yang ada di dalam dirinya, dia juga mendapat hukuman. Nah, anak-anak cantau yang ada di rumah, kita juga diberikan talenta sama Tuhan. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan talenta kepada kita, bukan berbentuk uang seperti Tuhan yang tadi, tapi Tuhan Yesus memberikan talenta bagi kita, yaitu kemampuan dan kelebihan, bakat Tuhan berikan. Pasti anak-anak ada yang kelebihannya, bakatnya bisa bernyanyi. Iya, anak-anak metodis pintar bernyanyi. Ada yang bisa menari. Nah, itu adalah talenta pemberian Tuhan. Ada yang bisa membaca, ada yang bisa menulis, ada yang bisa bercerita, ada yang bisa kalau orang tua mencangkul, ada yang bisa menghafal, ada yang bisa apalagi ya, berolahraga, banyak sekali. Ada yang bisa mengedit video, ada yang bisa mengoperasikan laptop, HP. Semuanya itu adalah bakat pemberian Tuhan. Ada juga yang bisa main voli, apalagi ya. Banyak pokoknya. Itu yang bisa buat pesawat itu adalah talenta juga, pemberian Tuhan. Kepintaran yang kita miliki itu juga adalah pemberian Tuhan, talenta yang Tuhan berikan. Nah, anak-anak, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban daripada kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus mengembangkannya. Kita harus mengasah talenta kita. Kalau ada yang pintar main musik, harus berlatih. Tidak boleh malas-malasan. Berlatih, asah terus. Kembangkan dan pakailah itu untuk melayani Tuhan Yesus. Ada yang bisa bernyanyi. Ayo latih terus, sampai makin pintar. Pakailah lagu-lagumu, nyanyianmu untuk Tuhan Yesus atau mempermuliakan Tuhan Yesus. Ada yang bisa menari, latih sampai mahir tariannya. Menari untuk Tuhan Yesus. Kita sebagai anak tidak boleh bermalas-malasan. Ingat, nanti kelak Tuhan Yesus datang kembali, dia akan bertanya, "Hei contoh Nasrani, apa yang sudah kamu lakukan dengan talenta yang saya berikan kepadamu?" Wah, contoh akan
akan bertanggung jawab dan memberitahu. Kalau Cuantau tidak mengembangkan talenta itu, Tuhan marah dan Tuhan akan menghukum Cuantau, memasukkan Cuantau ke api neraka. Anak-anak, apakah mau dihukum sama Tuhan Yesus? Oh tidak, tidak mau dihukum sama Tuhan Yesus, tetapi mau menjadi anak yang dibanggakan sama Tuhan Yesus. Anak-anak, ketika kita mengembangkan, mengasah talenta kita, maka Tuhan akan memberikan kelebihan-kelebihan yang lebih besar lagi. Yang tadinya kita hanya tahu bermain musik sedikit, tapi ketika kita mengasah, Tuhan akan berikan kepintaran lagi yang lebih luar biasa lagi, sehingga kita semakin bisa main musik lebih hebat lagi. Kamu bisa main voli, kamu bisa berlatih. Tuhan akan kasih lagi kelebihan, sehingga bermain voli semakin hebat. Oke anak-anak, dari sekarang